Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke subbab bagian terakhir di bab hidrokarbon yang berjudul isomer senyawa hidrokarbon. Pengertiannya dari isomer adalah di mana isomer ini berasal dari dua buah kata, yaitu iso dan meros. Iso artinya sama dan meros artinya adalah bagian. Nah, berarti isomer ini intinya adalah suatu senyawa nanti yang memiliki bagian yang sama. Maksudnya bagian yang sama, bagian sama di sini adalah jumlah atom C dan H antara satu senyawa dengan senyawa hidrokarbon yang lain nilainya sama, namun penataannya berbeda. Penataan di sini berarti strukturnya berbeda. Ya, jadi isomer itu adalah senyawa-senyawa hidrokarbon, karena di sini kita belajar hidrokarbon yang memiliki rumus kimianya sama, tapi susunan atomnya berbeda atau strukturnya berbeda. Contohnya, misalkan ini terdiri dari 4 buah atom C dan 10 atom H atau yang disebut dengan C4H10 dengan namanya adalah 2-metilpropana. Sedangkan ini juga sama, C-nya 4, H-nya 10 dengan nama N-butana. Ya. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10, tapi susunannya berbeda sehingga namanya juga berbeda. Jenis-jenis isomer sebenarnya banyak, cuman di bab ini kita bahasnya hanya 3 saja. Yang pertama isomer kerangka. Isomer kerangka ini ada 2 buah senyawa atau lebih yang nanti susunan kerangkanya berbeda seperti contoh sebelumnya. Perbedaannya berdasarkan penataan dan posisi cabang pada hidrokarbon, dan juga biasanya si isomer ini dimiliki semuanya alkana, alkena, alkona. Hanya saja nanti kita fokusannya ke alkana saja untuk jenis isomer kerangka ini. Contohnya adalah kita disuruh membuat isomer dari C5H12. Maka buat dahulu C-nya sebanyak 5. Ya, ini berarti C-nya 5. Taruhannya di sini 3, 2, 2, 2, dan di sini 3. Ini adalah C5H12 dengan nama N-pentana. Kita disuruh buat isomer yang lain, tapi strukturnya berbeda. Ini kan sudah panjangnya maksimal, maka kita bisa membuat panjangnya sebanyak 4 saja. Dengan satu buah atom C yang lain itu menjadi cabang. Dan ingat, cabang tidak boleh posisinya di ujung. Tidak boleh di ujung kiri ataupun di ujung kanan. Dia minimal di angka nomor 2. Berarti di sini. Lalu tambahkan H-nya. Di sini satu buah H. 3, 2, 3. Ini berarti rantai utamanya. Ini cabang terletak di nomor 2. Yang nomor 1, 3, dan 4. Maka namanya, diperhatikan lagi, C-nya tetap 5, H-nya juga tetap 12. Ya, namanya sekarang 2-metilbutana. Ya. Bisa contoh yang lain dari sini, ya, ternyata masih bisa ada isomer yang lain. Kita buat isomer yang lainnya adalah kali ini tangannya
panjangnya kita potong cukup 3. Sini ada C, sini juga ada C. Lihat, diperhatikan C-nya tetap ada 5. Lalu kita masukkan sejumlah atom H-nya sesuai dengan tangan-tangannya sendiri. Oke, ini rantai utamanya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, cabang, C-nya 5, hanya 12. Sekarang namanya adalah 2,3 dimetil propana. Yang kita tulis atau yang kita gambar strukturnya barusan ada 3 buah, itu milik dari C5H12. Ya, kita lanjutkan. Itu tadi isomer kerangka. Panjangnya maksimal kita potong-potong menjadi cabang, dan cabangnya nanti bisa digeser-geser. Nah, isomer yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi ini hanya dimiliki oleh alkena dan alkuna saja karena hubungannya adalah merubah posisi rangkap. Kan isomer kalau alkana tidak memiliki ikatan rangkap, maka dia tidak memiliki jenis isomer ini. Contohnya ini, tuliskan isomer dari C7H14, di mana kita tahu ini itu adalah alkena dengan rumus umum CnH2n, jumlahannya pas 2 kali lipat dari atom C-nya. Maka kita buat dulu C-nya rantai lurus sebanyak 7, baru 5, 6, 7, taruh rangkapnya di sini. Nah, dengan atom H di sini ada 2, hanya 1, ini 2, 2, 2, dan terakhir jumlahnya 3. Ini nomor 1, 2, terakhir nomor 7. Maka ini namanya adalah 1 heptena. Untuk membuat isomer posisi, ya, isomer posisinya tinggal buat lagi dengan panjang yang sama. Kalau tadi panjangnya beda, karena dia mengubah atau membentuk cabang. Kalau ini jangan membentuk cabang. Tadi rangkapnya di nomor 1, kita pindahkan ke nomor 2. Maka sini jadinya 3, 1 hanya di sini 2, 2, dan di sini ada 3. Kali ini rangkapnya di nomor 2, maka namanya 2 heptena. Nah, buat lagi kalau memang masih bisa. 4, 5, 6, 7. Tadi di nomor 2, sekarang geser ke sini. Berarti ini nomor 3. Dengan atom H-nya di sini 3, 2, 1, 1, 2, 3. Maka namanya jadi 3 heptena. Nah, misalkan kita buat lagi. Ya. Tadinya di nomor 3, sekarang geser ke sini. Ternyata ini berubah tetap nomor 3. Hanya beda penomornya dari sisi nomor sebelah kanan. Ini nomor 1 sekarang. Karena lebih dekat dengan rangkapnya. Maka yang ini bukan termasuk ke dalam isomer karena namanya sama. 3 heptena. Jadi untuk 3 heptena bisa milih yang ini atau ini. Tidak bisa ditulis dua-duanya menjadi isomer C7H14. Jadi cuma isomer C7H14, isomer posisinya hanya ada 3.
Isomer yang ketiga adalah isomer geometri, di mana isomer geometri ini hanya dimiliki oleh alkena saja. Dia hanya terdiri dari dua jenis, yaitu isomer cis dan isomer trans. Cis trans ini berarti nanti skala prioritas posisinya sama. Kalau trans berarti posisi prioritasnya berbeda. Contoh ini, fokusnya ke sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Sebelah kiri, posisi prioritasnya ada di sebelah atas. Perhatikan atas dan bawah. Lebih besar yang mana? Atas, maka posisi prioritasnya ada di atas. Sebelah kanan, posisi prioritasnya juga ada di atas. Maksudnya lebih banyak CH3 dibandingkan dengan H. Jika posisi prioritasnya sama, maka ini disebut namanya cis. Ya, sedangkan yang ini prioritasnya ada di bawah, yang ini prioritasnya ada di atas, maka disebut dengan namanya trans. Namanya ini misalkan disuruh buat isomer geometri dari dua metal pentena, maka kita butuh dulu dua pentenanya. Dua pentena itu berarti terdiri dari 5 atom C, lalu ada metil di nomor 3, lalu ada nomor 2, ya, ada 2, bentuknya seperti ini. Maka fokusnya ke bagian sisiran apinya saja. Kita cek apakah isomer ini memiliki isomer geometri atau tidak. Maka fokus ke C ikatan lengkap 2, yaitu di nomor 2 dan nomor 3. Lalu masing-masing C masih memiliki sisa 2 buah tangan. C nomor 2, satu tangannya ke atom H, boleh di atas boleh di bawah tulisnya. Satu lagi ke arah CH3. Sedangkan C nomor 3 yang ini, satu posisi ke CH2 diikuti oleh CH3. Yang ini posisinya berikatan dengan CH3. Maka ini skala prioritasnya ada di bawah. Yang ini sebelah kanan skala prioritasnya ada di atas. Maka bentuk seperti ini disebut namanya trans. Sedangkan kalau ingin membuat posisi cis, ubah salah satu posisinya saja. Misalkan kita hapus yang ini, menjadi di sini adalah CH3, di sininya adalah H. Maka sekarang prioritasnya ada di atas, sama seperti sebelah kiri, sehingga namanya sekarang menjadi cis. Ya, jadi kalau udah bisa buat trans, kalau cis tinggal hapus salah satu, diubah posisinya yang tadinya di atas pindah ke bawah. Nah, ini tugasnya buat 5 buah isomer kerangka. Seperti biasa tugasnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.